Selamat pagi, kita bertemu kembali di pembelajaran etika profesi di bidang akuntansi. Adapun pada pagi hari ini, kita akan mempelajari materi kita yang selanjutnya, yaitu etika profesi bidang akuntansi dan keuangan, di mana pada bab ini kita akan membahas dua bagian, yaitu yang pertama, etika profesi dan kode etik. Yang kedua, ruang lingkup etika profesi akuntansi. Tetapi pada hari ini, kita hanya membahas etika profesi dan kode etik. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama atau bagian A, etika profesi dan kode etik. Di mana di dalam bagian A ini kita akan mempelajari tiga bagian, yaitu yang pertama, definisi etika secara umum, yang kedua, definisi profesi secara umum, dan yang ketiga, kode etik profesi. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi etika secara umum. Etika merupakan aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya yang menegaskan hal yang baik dan yang buruk. Etika secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika umum dan etika khusus. Yang mana etika umum membahas tentang ketentuan dasar manusia bertindak mengambil keputusan dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Sedangkan etika khusus berupa penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang tertentu. Etika khusus dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, etika individual. Etika individual yaitu berkaitan dengan kewajiban dan sikap manusia terhadap diri sendiri. Yang kedua, etika sosial, yaitu membahas tentang kewajiban, pola dan sikap manusia sebagai umat manusia. Etika sosial terbagi menjadi banyak bagian atau bidang khusus yang meliputi etika keluarga, etika profesi, etika lingkungan, etika ideologi, etika politik, dan sikap terhadap sesama. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu definisi profesi secara umum. Yang mana di dalam definisi profesi secara umum, kita akan membahas beberapa bagian, yaitu yang pertama sekali, yaitu tentang profesi. Apa itu profesi? Profesi ialah sesuatu yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Profesi juga merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan mengandalkan sesuatu keahlian sebagai usaha untuk menghasilkan nafkah hidup. Profesi juga memiliki ciri-ciri yang terdiri dari 5 ciri-ciri. Yang pertama, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Yang ketiga, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Yang keempat,
adanya pengetahuan khusus, dan ciri-ciri profesi yang kelima, adanya standar moral yang sangat tinggi. Prinsip-prinsip etika profesi. Terdapat 3 prinsip etika profesi, yaitu yang pertama, tanggung jawab, yang kedua, keadilan, dan yang ketiga, otonomi. Syarat-syarat suatu profesi. Syarat-syarat suatu profesi terdiri dari 8 bagian, yaitu yang pertama, melibatkan kegiatan intelektual, yang kedua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Syarat yang ketiga, membutuhkan persiapan profesional yang alami. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan syarat yang terakhir yaitu menentukan baku standarnya sendiri. Kita masuk ke poin yang ketiga atau pembahasan yang ketiga, yaitu kode etik profesi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8, Pokok-pokok Kepegawaian, kode etik profesi merupakan pedoman tindakan, sikap, dan perilaku dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari. Sanksi pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik memiliki beberapa sanksi, yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Tujuan kode etik profesi. Tujuan kode etik profesi terdiri dari 8 bagian, yaitu yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang kedelapan, menentukan standar bakunya sendiri. Interpretasi aturan etika profesi. Interpretasi aturan etika dikeluarkan sebagai paduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkungan dan penerapannya. Berikut ini kode etik dan perilaku profesional secara garis besar, yaitu yang pertama, kepatuhan terhadap kode etik. Yang kedua, kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia. Yang ketiga, hindari menyakiti orang lain. Yang keempat, bersikap jujur dan dapat dipercaya. Yang kelima, bersikap adil dan tidak mendiskriminasi nilai-nilai. Yang keenam, hak milik yang termasuk hak cipta dan hak paten. Yang ketujuh, menghormati privasi orang lain. Yang kedelapan, kepercayaan. Cukup sekian pembahasan kita pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak didik kami dapat memahami dan mengerti dengan baik. Terima kasih.